Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di segmen Market Buzz dan kami masih berbincang bersama Pak Robertus Hardy, Head of Research Hedan Putira Sekuritas. Kita akan membahas saham-saham yang Anda rekomendasikan. Tadi kita sempat membahas sedikit, enggak dikit sih, tapi cukup banyak lah ya, soal saham Telkom, kemudian juga BBRI, Adaro, juga Astra Internasional. Kalau Anda tadi menyampaikan analisis dari Anda terkait dengan Telkom, kita kemudian akan sampaikan support dan juga resistensi yang Anda lihat, Pak Robertus, diantaranya adalah support di 3.450, resistensi 3.800 dengan rekomendasi spekulatif buy. Penjelasan sedikit mengenai rekomendasi ini seperti apa, Pak Robertus? Ya, jadi kalau kita perhatikan sentimen yang berkembang belakangan ini ya, beberapa hari ini memang masih cukup negatif ya ke penurunan saham Gotoh, berakibat kepada potensi menurunnya laba bersih dari Telkom, sehingga menekan juga kinerja harga saham Telkom kemarin turun cukup dalam juga. Jadi menurut kita ratingnya masih spekulatif buy dengan titik support sekitar 3.500, 3.450 ini masih perlu diperhatikan. Itu bisa menjadi salah satu level untuk bisa buy on weakness juga, tapi potensi kedepannya seperti yang mungkin tadi di depan udah kita bicarakan secara teknikal, kemungkinan akan ada rewardnya itu di sekitar 3.800, mungkin juga 3.900, Mas Vicky. 3.800 atau 3.900 akan tercapai di jangka investasi yang seperti apa, Pak Robertus? Ataupun dalam jangka waktu yang berapa lama? Ya, tentunya jangka menengah ya, yang kalau misalnya kita ngelihat di rekomendasi teknikal yang kami buat sekarang ini, mungkin time frame-nya lebih ke jangka menengah, lebih memanfaatkan kalau misalnya terjadi rebound itu tentu akan potensi mencapai reward-nya itu semakin besar lagi, Mas Wiki. Oke, baik. Untuk Telkom sendiri, untuk harga terakhir adalah di level 3.640, paling ideal untuk kemudian bisa masuk ke level support yang Anda rekomendasikan tadi adalah di level 3.450 begitu ya. Oke, selain Telkom ada BBRI, saham blue chip lainnya begitu dengan support 4.750 dan resistance di 5.000 dengan rekomendasi spekulatif buy. Seperti apa Pak Robertus analisisnya? Baik, kalau BRI ini kan memang kita melihat sebagai salah satu bank BUMN yang paling besar ya, asetnya juga dan exposure-nya ke UMKM ini paling besar, championnya di UMKM. Jadi ke depannya tahun 2023 sektor UMKM ini kan masih akan menjadi salah satu yang didukung oleh pemerintah untuk dikembangkan, karena kan mungkin kita bisa melihat di siklus-siklus krisis yang sebelumnya tahun 97, 98 di mana sektor manufaktur itu mengalami penurunan, banyak PHK, dan sektor UMKM yang waktu itu menjadi penyelamat perekonomian Indonesia juga. Nah, ini formulanya sih nggak jauh beda dengan apa yang akan diterapkan ke depannya untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bahwa sektor ini yang akan menjadi potensi pertumbuhan, peluang pertumbuhan dari penyaluran kredit Bank BRI juga. Jadi menurut kita ini merupakan salah satu kesempatan juga sih, meskipun ya kita ngelihat sekarang ini volatilitas sudah cukup tinggi juga, tapi bisa lah menjadi kesempatan untuk bisa melakukan reakumulasi kembali, levelnya masih spekulatif boleh, Mas Vicky. Secara akumulatif untuk BBRI dalam satu minggu sudah mengalami pelemahan 3,41% dan pergerakan hari ini di pembukaan sesi 1 juga memang masih mencatatkan pelemahan 0,82%. Artinya Anda masih melihat kans untuk BBRI sendiri bisa masuk ke level support yang Anda rekomendasikan, Pak Robertus? Ya, betul. Memang untuk kalau misalnya terjadi sentimen yang masih kurang baik ini ya, misalnya kalau di global sama regional kan juga pasti akan tidak dipungkiri lah mempengaruhi IHSG juga. Jadi untuk kategori saham blue chip seperti Telkom dan BRI ini juga kita masih lebih bijak untuk bisa menawar di level harga yang termasuk di kategori supportnya seperti itu, Mas Vicky. Oke, Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa ada kinerja positif terkait dengan perusahaan-perusahaan BUMN, salah satunya apakah BBRI? Ya, betul, karena salah satunya BRI adalah penyumbang devisa dividen terbesar juga untuk negara. Jadi ke depannya dengan adanya potensi semakin terakselerasinya industri UMKM dan juga penyaluran kredit ke segmen ini yang mikro menjadi UMKM, itu juga peluangnya masih akan cukup besar untuk bisa bertumbuh lebih tinggi lagi di tahun 2023 mendatang, Mas Vicky. Baik, oke. Untuk jangka investasinya menengah juga ya untuk BBRI ya? Betul. Baik, dari perbankan kita ke energi ada Adaro dengan support di 3.700 dan resistance di 4.000, rekomendasi spekulatif buy. Seperti apa analisisnya untuk Adaro, Pak Robertus? Ya, Adaro ini kan mungkin nggak seperti perusahaan energi yang lainnya ya. Jadi sekarang ini udah nggak cuma murni batu bara aja, tapi ke depan dia punya rencana untuk bangun smelter aluminium, kemudian juga kemarin sudah membangun pembangkit listrik tenaga surya, dan ya sudah mulai terlihat
visi dan misinya ke depannya untuk bisa mengkompensasi gitu ya karbon yang selama ini dihasilkan. Batu bara itu kan karbon semua, tapi ke depannya udah menjadi perusahaan energi yang terintegrasi dan juga lebih ke arah green energy, termasuk aluminium ini kan ada di dalam ekosistemnya kendaraan listrik juga. Jadi menurut kita potensi secara fundamentalnya di luar dari bisnis batu baranya ini cukup menjanjikan prospek yang ke depan yang cukup cerah juga. Jadi sekarang ini meskipun ya sentimen lagi kurang baik di market secara keseluruhan, bisa kita juga sematkan rating yang spekulatif by Mas Wiki. Oke, secara karakteristik bisnisnya dan juga fundamentalnya, bagaimana kemudian Adaro sendiri dapat menghadapi sentimen terkait dengan stagnasi dari harga batu bara di tahun depan, Pak Robertus? Since Anda kemudian merekomendasikan untuk Adaro adalah spekulatif buy dengan tem investasi di jangka menengah. Ya, terkait dengan potensi atau kalau kita melihat misalnya tahun ini kan harga batu bara udah naik tinggi sekali ya, melonjak tinggi sekali sehingga high base gitu ya, menciptakan dasar yang tinggi untuk kemudian tahun depan kalau misalnya ada koreksi dikit aja maka penurunannya akan terasa sekali gitu di dalam kinerja keuangan para emiten. Tapi itu bukan merupakan sesuatu yang perlu dikhawatirkan ya, karena kan menurut kita dengan keuntungan yang diperoleh di tahun ini itu akan diinvestasikan kembali, baik itu untuk melakukan praktek pertambangan yang lebih efisien lagi, untuk bisa memotong biaya operasional mungkin. Meskipun nanti ada harapan, ada perkiraan gitu ya harga batu bara nanti akan turun tahun depan atau relatif stagnan gitu, tapi kalau misalnya bisa keuntungan yang diperoleh tahun ini itu bisa diinvestasikan kembali untuk hal-hal yang lebih produktif di tahun depan, antara lain dengan sektor industri baru seperti misalnya aluminium tadi atau pembangkit listrik tenaga surya tadi, itu tentu akan prospeknya bisa lebih tinggi ke depannya, Mas Wiki. Baik, dan secara gain keuntungan sendiri juga memang berkali-kali lipat begitu ya, setahun belakangan lah, apalagi terkait dengan kebutuhannya sendiri memang akan tetap tinggi begitu. Oke, tadi kita sempat membahas sedikit slightly untuk Astra International dengan rekomendasi spekulatif buy juga dengan harga support di 5.600 dan resistance di 6.000. Seperti apa analisisnya untuk Astra International, Pak Robertus? Ya, meskipun sekarang ini kan masih kontribusi laba paling besarnya masih selain dari sektor otomotif, pembiayaan otomotif, juga masih dari anak usaha United Tractors yang masih terekspos dengan komoditi, utamanya batu bara juga nih, batu bara, emas dan lain sebagainya. Tapi kedepannya sih dengan beberapa rencana perseroan untuk bisa lebih kreatif lagi dalam memasarkan produk otomotif ya. Meskipun serangkaian insentif mungkin tahun depan udah mulai berkurang ya dari pemerintah, tapi dengan masih adanya DP atau loan to value yang diturunkan ke nilai yang minimum, menurut kita ini masih akan bisa membantu akselerasi penyaluran ataupun distribusi kendaraan bermotor itu masih akan bisa tetap bertumbuh tahun depan. Apalagi misalnya kalau misalnya di grupnya Astra yang besar ini juga akan berpotensi juga di industri jasa keuangannya juga berpotensi juga menyalurkan kredit lebih banyak lagi, karena kalau misalnya pertumbuhan dari segmen otomotifnya itu juga masih bisa bertumbuh. Sekarang plus mobilitas ya, mobilitas masyarakat sekarang ini udah mulai back to office lagi, kemudian juga mobilitas sudah mulai meningkat. Baik. Ini tentunya akan sangat membantu sekali untuk kemungkinan distribusi kendaraan bermotor itu bisa lebih tinggi lagi tahun depan seperti itu, Mas. Baik, itu tadi saham-saham yang Anda rekomendasikan. Sementara itu kita akan terlebih dahulu ke data dari pembukaan IHSG di pagi hari ini. Beberapa menit yang lalu tercapture IHSG dibuka melemah dengan pelemahan 0,49% di level 6.858,829. Jakarta Islamic Index melemah 0,1% di level 587,278. LQ45 melemah 0,99% di level 952,350. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah Telkom, Enak, Adaro, dan juga UNTR dengan penguatan masing-masing 1,39%, 2,64%, 0,52% dan 0,8%. Top losers di pembukaan perdagangan sesi 1 diantaranya adalah BBCA, BMRI, BBRI, dan juga Astra International, dan pelemahan masing-masing 1,44%, 2,98%, 0,82%, dan 0,43%. Singkat, Astra International masuk top losers melemah 0,43%. Ini kemudian nampaknya menguatkan rekomendasi Anda untuk tetap kemudian masuk di Astra International, nampaknya lebih mendekati ke level support yang Anda rekomendasikan, Pak Robertus.
Ya betul, spekulatif buy ataupun juga buy on weakness itu sepertinya masih akan lebih bijak ya untuk diterapkan di kondisi seperti sekarang ini, di mana Baik. tidak dipungkiri kemarin kan data Amerika yang masih cukup kuat ya, payroll maupun juga indeks manufaktur itu masih meningkatkan ekspektasi bahwa The Fed masih akan menaikkan tingkat suku bunga dengan agresif ya. Jadi ya kita nantikan aja seperti apa ke depannya. Kalau misalnya sudah ada kepastian tentu akan lebih baik lagi Mas Vicky. Baik, Pak Robertus, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga terima kasih untuk analisis komprehensif dari Anda. Sampai jumpa, sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu Mas. Baik.